Selamat datang di Arsipedia ID. Di dunia ini, banyak beragam jenis ikan yang menarik dan cantik untuk dipelihara. Beberapa di antaranya hidup di sungai besar Amazon. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 7 jenis ikan hias yang hidup di sungai Amazon. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan arapaima. Dibuka dengan salah satu ikan yang familiar di telinga. Arapaima gigas termasuk ke dalam keluarga ikan lidah bertulang atau Osteoglossidae. Sebenarnya, ikan arapaima adalah ikan yang berasal dari aliran sungai Amazon di Amerika Selatan. Makanannya berupa ikan kecil, krustasea, katak, bahkan burung di sekitar permukaan air. Beberapa tahun yang lalu, nama ikan ini booming di masyarakat Indonesia. Beritanya menyebar lantaran potensinya yang mampu membunuh ikan-ikan kecil di aliran sungai. For your information, ikan ini di blacklist masuk ke Indonesia, bukan tanpa alasan. Ikan ini merupakan spesies invasif yang ganas dan berbahaya bagi ekosistem yang ada di Indonesia. Di alam liar, ikan arapaima sering bentrok dengan ikan piranha yang mendiami sungai Amazon. Dengan ketangguhan sisik yang dimiliki, arapaima merupakan pesaing kuat dari piranha di alam liar. Ikan arapaima merupakan salah satu jenis ikan predator air tawar yang memiliki bentuk unik. Sekilas, ikan ini mirip arwana, namun bertubuh lebih besar. Jadi, tak heran jika siapa saja akan tertarik dengan jenis ikan yang satu ini. Ikan arapaima merupakan salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Ikan arapaima bisa tumbuh sampai hampir 3 meter dan beratnya mencapai 200 kg. Di Brasil, ikan arapaima dikenal dengan nama pirarucu. Nama pirarucu berasal dari pancaran kemerahan di sisik-sisik ke arah ekor ikan ini. Sementara di Peru, ikan ini dikenal dengan nama paiche. Uniknya, struktur insang ikan ini hanya berfungsi saat masih remaja. Ikan arapaima memiliki paru-paru primitif yang membuatnya bisa tetap bernafas. Ikan ini bisa bertahan di dalam air selama 10-20 menit. Namun ikan arapaima suka berada di dekat permukaan untuk mencari oksigen. Beberapa suku asli di sepanjang sungai Amazon mengkonsumsi daging ikan arapaima. Jadi tak heran jika ikan arapaima menjadi buruan di negara asalnya. Bahkan suku asli di sepanjang sungai Amazon mengumpulkan sisik ikan arapaima untuk dijadikan perhiasan. Saat ini, daging ikan arapaima menjadi buruan untuk dikonsumsi manusia karena rasanya yang lezat. Tak hanya daging, lidah arapaima dikenal dapat menjadi obat pembunuh cacing usus. Kedua, ikan piranha. Mendengar namanya saja, hal pertama yang terpikirkan tentu karakternya yang dikisahkan ganas dan pemangsa daging. Piranha termasuk ke dalam subfamili Serrasalminae dari keluarga Carassidae. Piranha merupakan salah satu ikan dari lebih 60 spesies ikan karnivora bergigi tajam di sungai dan danau Amerika Selatan. Di sungai Amazon, setidaknya terdapat 20 spesies ikan piranha berbeda jenis dengan reputasi keganasan agak berlebihan yang ditampilkan pada film-film. For your information, bukti fosil menempatkan nenek moyang piranha hidup di sungai benua itu sekitar 25 juta tahun yang lalu. Tetapi jenis piranha modern mungkin baru ada 1,8 juta tahun yang lalu. Piranha memiliki kepala tumpul, pipi dengan tubuh berbentuk dan sirip yang tidak terlalu mengembang. Kepalanya besar dan sebagian orang menyamakannya seperti anjing bulldog. Warna ikan piranha beragam, tergantung spesiesnya. Beberapa piranha memiliki warna hitam, kuning, abu-abu, dan juga merah. Spesies yang populasinya cukup banyak adalah piranha perut merah.
Sebagian besar spesies piranha tidak pernah tumbuh lebih dari 60 cm. Piranha sebenarnya termasuk ikan yang mengkonsumsi apapun termasuk tanaman air. Beberapa kelompok dapat berkumpul untuk urusan makan jika hewan besar diserang. Piranha lebih menyukai mangsa yang hanya sedikit lebih besar dari dirinya atau yang lebih kecil. Makanan khas ikan piranha terdiri dari serangga, ikan, krustasea, cacing, bangkai, biji-bijian, dan tanaman lainnya. Piranha juga diketahui memakan sesama piranha baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Piranha hanya akan memangsa manusia jika dalam kondisi meninggal. Setidaknya dibutuhkan 300 sampai 500 spesies piranha untuk menghabiskan satu daging manusia utuh. Namun yang perlu diingat, piranha mampu mencium setetes aroma darah dalam 200 liter air. Oleh karena itu, jangan sesekali memasuki perairan yang dihuni oleh ikan piranha jika dalam kondisi terluka. Ketiga, red-tailed catfish. Red-tailed catfish, atau yang memiliki nama ilmiah Practocephalus hemioliopterus, merupakan ikan air tawar dan termasuk ke dalam jenis ikan lele yang berasal dari Amerika Selatan. Sekilas, perawakan ikan yang satu ini tidak jauh berbeda dari ikan lele pada umumnya. Ciri utama red-tailed catfish adalah warna putih pada bagian perut, hitam pada bagian atas, serta warna merah pada bagian ekor, yang dimana semakin besar ikan ini, warnanya akan semakin menyala. Habitat asli red-tailed catfish adalah perairan Amerika Selatan. Umumnya, mereka hidup di dalam cekungan-cekungan sepanjang sungai Amazon, Orinoco, dan juga Essequibo. Di wilayah Asia, red-tailed catfish banyak ditemukan hidup di danau atau sungai negara Thailand. Red-tailed catfish asal Thailand ini memiliki nama ilmiah Hemibagrus wikioides. Namun bedanya, red-tailed catfish made in Thailand ini memiliki warna abu-abu terang yang lebih mencolok ketimbang red-tailed catfish asal Amerika pada bagian punggung. Mereka mampu tumbuh dengan panjang maksimal lebih dari 1 meter, bobot 80 kg, dan mampu hidup dengan rentang usia hingga 20 tahun. Urusan makanan, ikan satu ini tergolong ikan yang tak banyak menuntut. Cacing beku, ikan-ikan kecil, udang, dan potongan daging-dagingan merupakan asupan utama dari red-tailed catfish di dalam akuarium. Sedangkan pada habitat aslinya, mereka cenderung memakan kepiting, udang, krustasea kecil, bahkan buah-buahan yang terjatuh ke dalam air. Peringai dari ikan ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar perairan. Selain itu, beberapa red-tailed catfish juga tergolong nokturnal atau lebih aktif di malam hari. Ikan tropis yang satu ini hidup di temperatur 20 sampai 26 derajat Celcius dengan pH berkisar 6 hingga 7,5. Red-tailed catfish sangat sensitif dengan perubahan suhu dan berakibat stres terhadap kondisi ikan. Untuk mengatasi hal tersebut, penghobi disarankan untuk menambah heater atau pemanas air. Keempat, ikan diskus. Merawat diskus memang memiliki kesenangan tersendiri. Terlebih, ikan tersebut memiliki julukan dan nilai jual yang tinggi. Berbicara julukan, diskus terkenal dengan nama si Raja Air Tawar. Ikan diskus memiliki nama Latin Sympisodon, yang merupakan salah satu ikan yang hidup di air tawar dan berasal dari sungai Amazon di Brazil. Ikan ini merupakan ikan hias air tawar yang masih bertahan dengan sebutan Raja Ikan Hias Air Tawar. Tampilannya yang sangat cantik dengan berbagai jenis corak warna, anggun, karismatik, dan bentuk tubuh yang tak biasa. Pembawaannya seperti seorang raja dan termasuk ke dalam ikan yang suka kedamaian. Karena hal inilah, diskus tidak cocok dengan ikan yang cenderung agresif. Diskus merupakan nama yang diambil dengan melihat bentuknya yang pipih seperti dis atau piringan lagu. Secara fisik, ikan diskus memiliki bentuk cakram yang ramping dan pipih dengan ukuran tubuh 20 hingga 25 cm bergantung pada jenisnya.
Diskus termasuk ke dalam ikan hias yang berumur panjang. Yang patut dicontoh dari diskus adalah tentang kesetiaannya terhadap pasangan. Ikan ini sulit memijah selain dengan pasangannya, bahkan ikan diskus akan kesulitan menemukan pasangan yang baru untuk bertelur. Suhu akuarium yang ideal untuk ikan diskus adalah 28-31 derajat Celcius dengan pH sekitar 6,5 dan pertahankan pada kondisi tersebut. Akuarium ikan diskus juga harus memiliki media filter dengan air yang sudah diaerasi selama 24 jam. Jika tidak, maka ikan bisa kekurangan oksigen dan berakibat stres bahkan kematian. Pemberian pakan ikan cukup 3 kali sehari. Jenis pakannya yaitu cacing beku, udang, sayuran, dan multivitamin. Beri makanan secukupnya dan jangan ada sisa. Sisa makanan bisa menjadi amoniak atau racun yang menyebabkan penyakit. Jika sampai ada ikan diskus yang terkena parasit ini, karantina terlebih dahulu dan pisahkan dari ikan lainnya. Gunakan obat antibakteri untuk mendesinfeksi akuarium dan membunuh semua bakteri. Pemberian kayu apung dalam akuarium juga sangat baik untuk adaptasi ikan diskus. Kayu apung akan menambah keindahan akuarium, melembutkan air, dan menurunkan pH untuk lingkungan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan ikan. Kelima, ikan manfish. Jika kamu tertarik untuk memasukkan ikan dengan tipe klasik, maka manfish adalah jawabannya. Akuarium kecil hingga sedang cocok untuk manfish hidup dan berkembang biak. Ikan ini menarik penggila ikan dari semua level lantaran corak warna yang indah, bentuk tubuh yang unik menyerupai anak panah, dan gerakannya begitu tenang, membuat ikan ini dicintai berbagai kalangan untuk menghilangkan stres. Ikan manfish atau ikan layang berasal dari keluarga siklid dengan menyandang nama ilmiah Pteropilum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan angelfish. Pteropilum sebenarnya berasal dari cekungan Amazon, cekungan Orinoco, dan berbagai sungai di Guiana Shield di kawasan tropis Amerika Selatan. Perangai ikan manfish ini semi agresif. Fakta lain menyebutkan angelfish adalah ikan monogami, yang artinya hanya mempunyai satu pasangan seumur hidupnya. Sejauh ini hanya ada 3 spesies ikan manfish atau angelfish yang diketahui, yaitu Pteropilum altum yang ditemukan pada tahun 1824, Pteropilum leopoldi yang ditemukan pada tahun 1906, dan Pteropilum scalare pada tahun 1963. Selain ketiganya, kemungkinan masih ada spesies lain yang belum terpetakan pada cekungan Amazon. Selain itu, manfish suka akuarium yang penuh tanaman dengan banyak ruang persembunyian yang akan membuat mereka merasa nyaman. Manfish dapat menjadi teritorial terutama di sekitar waktu kawin dan telur, dan mereka bahkan dapat menggertak satu sama lain selama periode ini. Ikan ini membutuhkan suhu air di kisaran 24-27 derajat Celcius dengan pH 6,5 sampai 7,5. Sebagai karnivor, ikan manfish bisa memakan apa saja, baik makanan hidup, buatan, maupun beku. Di alam liar, manfish bisa memangsa ikan kecil atau udang dan ganggang sebagai makanannya. Sedangkan manfish peliharaan boleh diberi makan seperti pelet, cacing darah, cacing tubifax, cacing kaca, dan udang air asin. Keenam, ikan Oscar. Saat ini, Oscar mampu menggeser popularitas ikan arwana dan juga lohan. Oscar menjadi pilihan bagi sebagian penghobi ikan dengan ukuran besar. Mereka mendiami sungai dengan air bersifat asam. Namun, tak jarang ikan Oscar tahan terhadap segala jenis kondisi air. Ikan Oscar merupakan spesies yang berasal dari Amerika Selatan. Saat ini, sebagian jenis ikan Oscar yang dijual di pasaran adalah hasil budidaya, lantaran sulitnya menemukan ikan ini di habitat aslinya. Ikan Oscar seringkali berwarna hitam, kelabu, kecoklatan,
hingga hijau zaitun. Namun ada juga yang berwarna krim atau kekuningan. Rentang hidup ikan ini adalah 14 tahun, sehingga cocok untuk penghobi yang ingin memelihara ikan untuk jangka panjang. Oscar termasuk ke dalam keluarga cichlids yang memiliki nama ilmiah Ostronotus ocelatus. Nama ocelatus diambil dari bahasa Latin yang artinya mata kecil. Penamaan tersebut sesuai dengan spot hitam yang terlihat seperti mata di bagian pangkal ekor atau bagian belakang tubuhnya yang menjadi ciri khasnya. Namun, tidak semua jenis ikan Oscar memiliki spot ini. Ikan Oscar merupakan ikan yang cukup agresif sehingga tidak cocok untuk tinggal bersama ikan-ikan dari jenis yang lainnya. Namun, sekelompok kecil ikan Oscar tidak masalah untuk hidup dalam satu tempat. Karena karakter itulah, mereka senang memangsa ikan-ikan dengan ukuran lebih kecil, kepiting, udang, dan juga jangkrik. Ikan Oscar dapat tumbuh mencapai lebih dari 45 cm dengan berat lebih dari 1,5 kg di habitat aslinya. Namun di akuarium biasanya hanya mencapai 20-30 cm saja. Dengan suhu 20-28 derajat Celcius dan pH 6-7,5. Ikan Oscar termasuk ikan omnivor. Makanan ikan Oscar dapat berupa ikan-ikan kecil, serangga, dan krustasea. Namun juga boleh ditambahkan pelet agar kebutuhan gizinya lebih terpenuhi. Pemilihan tempat akuarium juga sangat penting dalam pemeliharaan ikan ini. Usahakan untuk tidak menempatkan akuarium di bawah terik matahari langsung, karena hal ini dapat meningkatkan suhu air di dalam akuarium. Ketujuh, freshwater catfish. Tubuh memanjang seperti belut dengan ekor meruncing ke satu titik, tidak ada sisik dan tidak ada sirip adiposa. Kepalanya besar dengan mata berukuran sedang, 4 pasang sungut kumis di sekitar mulut, kulit keras dan halus, sirip punggung dan sirip dada. Keduanya memiliki duri bermata gergaji yang kuat. Warna freshwater catfish bervariasi, mulai dari ukuran ikan kecil sampai 15 cm, berwarna abu-abu atau coklat di bagian belakang, dan sisi-sisinya sering berbintik-bintik coklat tua sampai dengan hitam. Perut ikan ini berwarna putih atau kekuningan. Ikan dewasa tidak memiliki bintik-bintik dan berubah dari hijau zaitun hingga coklat, hitam, atau keunguan di bagian belakang dan sisi atas dengan perut putih. Ikan ini ditemukan di berbagai habitat, termasuk danau, sungai, anak sungai, di perairan yang tenang. Umumnya, mereka akan mendiami dan berkembang biak di sungai yang mengalir. Ikan lele air tawar lebih menyukai daerah yang aliran airnya lambat atau tenang keluar dari saluran utama. Mereka ditemukan di daerah sempit pada substrat lumpur dan hidup serta memakan substrat. Ikan dewasa biasanya akan lebih soliter. Mereka tampak seperti ikan yang tidak banyak bergerak, dengan pergerakan yang sangat terbatas di sepanjang sungai. Karena faktanya, mereka paling aktif di malam hari. Pada dasarnya, freshwater catfish pemakan dasar karnivora dan mampu mengeksploitasi berbagai sumber makanan. Krustasea adalah makanan favoritnya, diikuti oleh serangga, siput, dan ikan-ikan kecil. Suhu air yang disukai ikan ini berkisar antara 20-24 derajat Celcius, dianggap sebagai stimulus utama untuk pemijahan. Pemijahan terjadi dengan ikan jantan yang membangun sarang di pasir ataupun kerikil. Betina menyimpan telur, meninggalkan jantan untuk membersihkan dan menjaga sarang hingga 2 minggu, meskipun telur biasanya menetas dalam 7 hari. Itulah 7 jenis ikan yang hidup di sungai Amazon. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.